Pernahkah kamu membayangkan memiliki mobil listrik yang bisa mengisi daya dengan tenaga matahari? Saya yakin itu bukan sekadar mimpi. Mobil listrik sebuah penemuan yang luar biasa. Tapi sana kita dicembuh tahu, kelebihan dan kekurangannya sangat jelas. Kecil dan nyaman tapi sangat terbatas jaraknya. Daya tahan baterainya rendah sekali. Tapi apa jadinya kalau kita bisa memasang panel surya pada mobil listrik ini? Masalah besar itu bisa terpecahkan. Bagaimana caranya menempatkan energi matahari pada mobil listrik? Apakah daya tahan baterainya benar-benar jadi masalah besar? Bagaimana kita bisa membuat kendaraan listrik bertenaga surya dengan masa pakai baterai yang luar biasa panjang? Bayangkan, kamu tidak akan pernah lagi khawatir tentang harga minyak yang terus naik. Langsung saja, kita mulai. Pertama, kamu butuh rak sepeda tua. Gampang, kan? Kamu bisa menemukannya di pasar barang bekas tanpa kesulitan. Jujur, sepeda-sepeda tua ini memang sudah jarang dipakai. Potong garpu belakang dan kayu sepeda, lalu kita las bersama-sama. Pasang beberapa balok dan dukungan, potong juga jika perlu. Lalu kita cari bahan untuk casing baterai. Kenapa? Karena rak sepeda ini kita akan ubah jadi mobil listrik tenaga surya. Kamu tuh perlu tempat penyimpanan baterai. Agar motor ini lebih nyaman dikendarai, kita pasang peredam kejut pegas di bawah kursi asli. Dengan gerobak berkualitas, sejauh apapun kamu mengendarainya tidak akan merasa lelah. Tapi ada yang harus kita ubah posisi stang sepeda. Pegangan itu terlalu tinggi dan pendek. Jadi kita modifikasi, potong di tengah, las kembali, poles, dan tambah pegangan yang lebih panjang. Pasti kamu bertanya, kenapa harus diubah begitu? Karena kalau kita pasang panel surya pada kendaraan listrik, mobil ini jadi bisa menempuh jarak jauh, dan kamu tak perlu khawatir soal daya tahan baterainya. Pegangan panjang itu seperti setang sepeda motor. Bahkan jika berkeliling kota, kamu tidak akan merasa lelah, bukan? Sekarang kalau kita lengkapi beberapa pipa baja pada braket dan pasang motor. Tunggu dulu, sepeda ini belum ada motornya, jadi kamu butuh motor baru. Siapkan 2 roda gila dan pasang di atas roda. Gunakan rantai sepeda untuk menghubungkan roda gila ke motor. Ini dia motor roda gigi 24 volt, 250 watt. Mungkin kamu berpikir, motor begini, apakah bisa? Tentu saja. Motor seperti ini banyak dipakai pada kendaraan listrik lama. Memang, motor listrik sekarang semakin canggih, tapi motor ini masih sangat bisa diandalkan. Lanjutkan dengan beberapa kaleng bekas untuk bagian kotak baterai. Pasang ulang dan semprot seluruh tubuh dengan cat. Sederhana bukan? Langkah terakhir dimulai sekarang. Potong selembar akrilik dengan ukuran yang tepat. Akrilik ini akan menjadi kunci estetika kendaraan kita. Ambil lembaran itu lalu pasang ke rangka mobil yang baru saja kita las. Jangan lupa, tambahkan karet dekoratif di sekelilingnya untuk sentuhan akhir yang memukau. Sekarang, mari kita pikirkan ini. Mobil listrik, teknologi luar biasa yang seharusnya sudah ada di setiap rumah tangga. Tapi kenapa? Ya, kenapa begitu banyak produsen kendaraan listrik besar gagal memproduksi mobil listrik bertenaga surya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini soal teknologi atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu? Saya ingin tahu apa pendapatmu. Tulis di kolom komentar dan mari kita bahas bersama-sama. Kembali ke proyek kita. Di roda belakang mobil ini kita pasang cakram rem. Tangani kabel rem dengan hati-hati. Sekarang mobil listrik ini memiliki sistem pengeremannya sendiri. Bahkan dilengkapi dengan braket parkir. Oh, hampir lupa motor. Periksa kembali semua sekrup di sekelilingnya. Kenapa? Nah, karena motor ini adalah sumber tenaga utama. Sekrup yang longgar bisa menjadi masalah besar. Selanjutnya, kamu bisa membeli 2 pegangan listrik untuk kendaraan ini secara online. Setelah dipasang, mobil ini siap meluncur. Tambahkan lampu depan agar kendaraan ini tetap nyaman digunakan di malam hari. Jadi bahkan dalam gelap, kamu tetap bisa melaju dengan percaya diri. Sekarang, bagian yang paling penting, baterai mobil listrik ini. Ambil beberapa baterai, lalu sambungkan secara paralel. Hasilnya, paket baterai 24 volt 18 AM. Baterai ini dapat menyimpan daya untuk mobil listrikmu. Karena tenaga yang dihasilkan panel surya tidak bisa langsung disimpan. Paket ini akan memastikan semua energi matahari tersimpan dengan baik. Saat terisi penuh, mobil ini bisa menempuh jarak 70 hingga 80 km. Luar biasa, bukan? Tapi tunggu! Ada satu komponen lagi yang krusial, panel surya. Kita gunakan panel fleksibel 200 watt, 24 volt. Setelah panel ini dipasang, tambahkan penyearah untuk mengatur aliran daya. Sambungkan kabel keluaran panel ke penyearah, lalu ke baterai. Apa hasilnya? Mobil listrikmu kini bisa mengisi daya sambil melaju. Bayangkan, tidak perlu lagi berhenti hanya untuk mengisi daya. Dan jika suatu saat baterai mulai menurun kualitasnya, gampang. Tinggal ganti baterai tunggal di dalamnya. Sungguh praktis, bukan?
Dan inilah dia, station wagon bertenaga surya. Akhirnya selesai. Jadi menurutmu bagaimana? Jika skor sempurna adalah 10 poin, berapa nilai yang pantas untuk kendaraan ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jika kamu suka dengan produksi ini, klik like dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Punya ide atau saran untuk pengembangan? Tinggalkan pesan di kolom komentar. Sebagai penutup, terima kasih banyak telah menonton.